Sebuah apartemen modern yang aksennya mengambil inspirasi dari alam. Sebuah apartemen yang berada di dalam bangunan bergaya Mediterania patut disimak karena memiliki konsep modern natural yang unik. Apartemen ini memiliki ruang keluarga, ruang makan yang unik, sebuah pantry, 2 kamar tidur, dan 1 ruang kerja. Yang membuat apartemen ini menjadi menarik adalah karena konsep sebuah taman di dalamnya. Taman ini membuat suasana menjadi lebih hidup. Untuk desain konsep apartemen ini, saya secara tidak sengaja menemukan suatu kerajinan tangan yang mana bermotif anyam ya, atau interwoven, dan saya pada saat itu suka sekali dan terinspirasi untuk membuat apartemen ini. Desain konsepnya interwoven atau anyam ya, dan saya terapkan di beberapa elemen interior di apartemen ini, seperti di pilar meja makan, di kaki meja makan, di depan breakfast counter, sama satu lagi di bed head kepala ranjang. Untuk layout saya cuman ada 2 renovasi, jadi cuman sedikit perubahan di kamar mandi utama dan pada dinding dapur yang mana saya bongkar jadi lebih lega. Jadi itu 2 aja sih renovasinya. Kalau saya memang suka detail dan tekstur ya, jadi detail itu banyak saya terapkan di breakfast counter, terutama kalau kita lagi makan pagi gitu, kita bisa lihat counternya itu saya pakai mozaik, top table-nya lagi yang buat kompor itu saya pakai marmer, udah gitu di bawahnya itu saya pakai plasteran kasar yang dibentuk, jadi ya benar-benar full of detail, jadi lebih very maximalism. Untuk artwork saya suka untuk mengkombinasikan antara kontemporer dan antik atau vintage gitu ya. Kebetulan saya ada koleksi beberapa radio vintage di tahun 50-an dan juga jam dinding yang dibuat oleh George Nelson di tahun 50-an. Jadi saya kombinasikan antara barang-barang antik seperti vas Pasteladon, patung bronze, lukisan kontemporer yang karya Riani Lukita, sangat cubism. Itu memang lebih ke arah 1920 ya. Kebetulan saya dapat 3 teras. Nah, salah satu teras ini cukup besar, kira-kira ada 7 meter kali 4 meter gitu. Nah, jadi saya harus ada suatu focal point. Nah, jadi harus membuat itu interesting dan menarik gitu ya. Jadi saya bikin taman kecil dan juga saya buat tambahan suatu dinding untuk membuat wall water fountain atau air mancur di dinding agar supaya kita nggak berasa di apartemen tapi serasa di daerah landed area. Masuk ke dalam apartemen ini melalui sebuah pintu yang cukup besar, pemandangan ke arah taman langsung menyambut Anda. Di sisi kiri terdapat sebuah ruang keluarga yang nyaman, dan di sisi kanan terdapat sebuah ruang makan yang unik. Terus berjalan ke arah kanan, terdapat sebuah dapur bersih yang modern. Di balik ruangan ini, terdapat ruang kerja yang diberi sentuhan vintage, serta kamar tidur tamu. Kamar tidur utama terletak berhadapan dengan ruang keluarga. Area foyer didekorasi dengan berbagai artwork bergaya kontemporer. Lukisan kanvas bergaya cubism karya Riani Lukita. Sebuah shaggy rack diletakkan di ruang keluarga yang terkesan natural, dipadukan dengan sofa warna kopi dan meja anyam yang simpel. Sebagai aksen, koper-koper vintage dan aneka aksesori diletakkan di sini. Berhadapan dengan area duduk, terdapat dinding dari batu bata yang khas Mediterania dan terkesan natural. Ruang makan ini tampak unik dengan kursi makan yang dibuat masif dan ditanam masuk ke dinding yang disebut bangket. Kursi ini dilapisi mozaik vintage warna coklat dan pinggirannya dilapisi marmer warna dark emperador. Kaki meja makan menggunakan motif anyaman senada dengan pilar yang membingkai area ini. Di bagian bawahnya dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan.
Di area ini ditempatkan juga rak buku yang dihiasi dengan aksesori termasuk radio khas 1950-an. Di atas meja makan digantungkan lampu gantung antik. Area outdoor berupa taman terbuka dengan gaya Mediterania yang kental. Air mancur diletakkan sebagai latar belakang. Kursi-kursi taman dengan mozaik yang cantik diletakkan di sini sebagai dekorasi. Penggunaan batu bata memberikan kesan yang sejuk pada suasana. Dapur bersih memiliki meja kerja yang juga diberi detail anyaman. Area ini menarik karena penerapan warnanya memberi kesan ringan. Di salah satu sudut dihiasi dengan jam George Nelson tahun 1950-an yang memberikan aksen warna. Dua buah stul kayu kontemporer diletakkan di sini, sesuai untuk menikmati kue-kue kecil di waktu santai. Yang menarik, di sini terdapat banyak tempat penyimpanan, sehingga dapur pun selalu terlihat bersih. Study room diletakkan di dekat dapur bersih, diakses melalui pintu kaca warna putih yang cantik. Di dalam ruang kerja ini terdapat sebuah meja kerja berbentuk unik yang dilengkapi dengan dua stul kayu dan rak yang berbentuk L. Bagian bawah meja tulis terbuat dari batu plesteran yang ukirannya terinspirasi dari motif hasil desain arsitek Amerika Frank Lloyd Wright untuk karyanya yang berjudul Falling Water. Di bawah meja tulis yang berlapis marmer ini masih terdapat besi berkarat berbentuk ring. Di dinding dipasang poster-poster vintage yang diberi bingkai kayu yang banyak didapat di flea market di Paris dan London. Di ruangan ini dipasang sebuah lampu gantung hitam yang terkesan antik. Walaupun tidak terlalu besar, kamar tidur utama sangat menarik untuk disimak. Pada kepala tempat tidur, motif anyaman diulang lagi. Material batu natural dikombinasikan dengan pipa stainless steel yang mengkilap sehingga terlihat kontras dan modern. Di sisi-sisi detail tersebut diletakkan rak-rak kayu serta nakas berwarna ringan di samping tempat tidur. Ini memberikan kesan modern pada kamar tidur. Area langit-langit diberi dimensi untuk memberikan kesan luas pada ruangan. Berhadapan dengan tempat tidur, diletakkan rak TV dan buku, serta tempat-tempat penyimpanan yang multifungsi. Kamar tidur utama ini dilengkapi dengan kamar mandi dan ruang ganti pakaian yang rapi. Kamar tidur tamu terlihat elegan dengan dominasi warna hijau yang menyejukkan. Ruangan yang tidak terlalu besar ini disiasati dengan cerdas melalui pemanfaatan ruang secara maksimal. Nakas di sisi tempat tidur didesain dengan sangat ringan dan lemari-lemari diletakkan di bagian atas agar ruang tidak terkesan sempit. Kepala tempat tidur yang bermotif garis-garis terlihat sangat modern, dipadukan dengan wallpaper hijau bermotif organik yang elegan. Kamar ini berhadapan langsung dengan balkon terbuka sehingga terkesan luas. Detail-detail menarik memang sengaja ditempatkan di apartemen ini untuk memberikan suasana yang penuh kejutan. Salah satu yang menarik untuk disimak adalah penerapan motif interwoven atau anyaman di pilar ruang makan.
Material yang biasa digunakan untuk outdoor pun dimanfaatkan di dalam ruangan. Seperti misalnya terakota brick untuk lantai pada foyer. Plesteran bertekstur warna krem yang bermotif daun-daunan yang diembos atau diukir masuk ke dalam dan didebos atau diukir timbul keluar diterapkan pada dinding foyer dan ruang tamu. Powder room diletakkan di dekat kamar tidur tamu. Desainnya cukup unik dengan porselin-porselin berbentuk ikan sebagai aksen. Untuk menghidupkan suasana, bunga hidup diletakkan di salah satu sudut. Penggunaan marmer warna ringan memberi kesan luas pada ruangan. Pencahayaan yang cukup di ruangan ini membuat lebih sehat. Kalau menurut saya modern natural itu lebih suatu style yang mana lebih bebas ya berekspresi menggunakan bahan-bahan alami dari alam. Dan kalau minimalisme kan sepertinya warnanya cenderung lebih ke putih, abu-abu, lebih kadang-kadang terlihat seperti high-tech gitu ya. Kalau modern natural lebih banyak menggunakan bahan-bahan alami seperti material-material yang digunakan di outdoor, seperti paving block, kadang-kadang bagus digunakan untuk lantai foyer dan pantry. Kadang-kadang bentuknya itu kita bisa layoutnya kita bentuk herringbone pattern atau zigzag, jadi menyerupai seperti taman di luar gitu ya. Kedua, seperti batu bata yang rustic atau tua itu juga bagus untuk digunakan untuk dinding. Kadang-kadang orang suka nggak mau itu karena orang pikir digunakan kebanyakan untuk taman, tapi bagus juga untuk indoor ya. Ketiga, kadang-kadang bagus juga gelondongan kayu yang utuh gitu ya, yang kadang-kadang udah terlihat tua, kita bisa gunakan untuk loose furniture atau seperti puff atau stool, atau bisa juga untuk dinding atau background suatu tempat di dalam interior. Keempat, menurut saya kita bisa bermain dengan tekstur ya. Tekstur itu bisa dibiarkan apa adanya. Kita bisa biarkan tekstur kasar itu di dinding apa adanya, atau kita bisa bikin suatu motif daun yang mana atau objek-objek lainnya yang kita bisa bikin dua jenis gitu. Satu yang diboss, yang mana diukir timbul keluar, atau satu lagi yang emboss, diukir ke dalam gitu. Jadi motif itu bisa ada tiga dimensi gitu.